Renungan Minggu Biasa 24 tahun B. Susahnya mengikuti Kristus. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Pertanyaannya adalah, apakah arti Mesias? Mesias artinya yang diurapi. Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani, dan bahasa Yunaninya adalah Christos. Bahasa Latinnya Kristus. Makanya kita menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus. Jadi kata Kristus bukan berarti nama keluarganya Yesus. Itu bukan marganya Yesus. Tapi itu adalah gelarnya. Jadi Yesus Mesias dan Yesus Kristus itu artinya sama. Yesus yang diurapi. Lalu pentingnya gelar itu apa sebenarnya? Kenapa gelar ini sangat sentral, sangat penting? Bahkan ini selalu menempel pada diri Yesus. Mungkin kita sedikit kembali ke Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Mesias atau yang terurapi ini adalah figur-figur yang penting. Ada nabi yang diurapi, ada imam, dan tentunya yang paling terkenal adalah tokoh raja yang diurapi, yaitu Raja Daud. Nah, masalahnya kemudian di Perjanjian Lama kita tahu kerajaan Daud ini akhirnya jatuh, bahkan hancur. Nah, pada momen-momen kehancuran kerajaan Daud inilah muncullah para nabi yang mengatakan bahwa di masa depan akan ada seorang tokoh yang diurapi juga. Ada Mesias yang akan datang, yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Akan ada Mesias yang lebih hebat lagi dari Raja Daud. Jadi bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus semuanya menunggu figur Mesias ini. Menunggu figur Kristus ini. Namun ada kejutannya. Kejutannya apa? Kejutannya Yesus mengatakan benar bahwa saya adalah Mesias. Tapi di sisi lain, Mesiasnya berbeda dari ekspektasi banyak orang Israel. Balik lagi ke Injil, pada Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dengan kata lain, Yesus memberikan 3 syarat mengikuti dia. Mungkin bagi kita yang mendengar syarat ini menganggap enteng ya, perkataan Yesus ini. Karena bagi kita mengikuti Kristus itu ya sekedar mengikuti Yesus. Menjadi seorang Katolik yang taat, rajin ke gereja, aktif di kegiatan gereja, berderma, berdoa, rajin membaca kitab suci, rosario, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Mengikuti Yesus mempunyai hati yang lebih dalam, yang kuat. Tidak hanya sekedar mengikuti Yesus. Yesus maju, kita maju. Yesus kanan, kita kanan. Yesus kiri, kita kiri. Bukan seperti itu ya. Apalagi harus menyangkal diri dan memikul salib. Tentunya mempunyai makna yang sangat dalam dan sangat berat untuk dilakukan. Yang kalau dijalani betul-betul pasti kita merasakan susahnya mengikuti Yesus. Apalagi kalau kita berada pada posisi para rasul, para murid Yesus pada zaman itu. Syarat-syarat ini sebenarnya hampir mustahil dilakukan. Kenapa begitu? Coba bayangkan, kita berada di posisi para rasul. Pertama, menyangkal diri.
Menyangka diri itu maksudnya apa? Artinya mengatakan tidak pada diri sendiri. Dan dalam konteks ini, para murid harus mengatakan tidak terhadap rencana-rencana mereka, terhadap ekspektasi-ekspektasi mereka, dan keinginan mereka terhadap Yesus. Karena mereka ikut Yesus, mungkin ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin terus mendengarkan pengajaran Yesus yang hebat, ada yang ingin melihat mujizat-mujizat Yesus, dan sebagainya. Tapi Yesus bilang, kamu harus mengatakan tidak pada hal-hal ini. Karena saya bukan Mesias seperti yang kalian inginkan. Tapi saya adalah Mesias yang akan menderita dan mati. 2. Memanggul salib. Kira-kira waktu para murid mendengarkan kata memanggul salib, apa yang ada di pikiran mereka? Yang keluar dalam pikiran mereka ya pasti hukuman mati di kayu salib. Hukuman yang paling keji di zaman itu. Karena tidak seperti di pikiran kita. Hukuman salib itu, yang disalib itu dibiarkan mati pelan-pelan. 3-4 hari di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi waktu Yesus bilang, kamu memanggul salib, ya sama artinya kamu harus siap menderita dan mati mengerikan. 3. Ikutlah aku. Ikut kemana? Ikut ke kota Yerusalem. Dan kita tahu apa yang terjadi di kota Yerusalem. Dia akan bertemu dengan ahli-ahli Taurat, penguasa Yahudi, penguasa Romawi. Dan di kota itulah awal mulanya penderitaan Yesus, hingga akhirnya dia disiksa, disalib, dan wafat. Berarti ikut Yesus, ikut ke Yerusalem. Ya, ikut jalan salib Yesus. Jadi kalau kita lihat dari perspektifnya para rasul, kondisi atau syarat-syarat jadi murid Yesus itu hampir mustahil. Tapi yang mengejutkan apa? Walaupun sepertinya kondisi-kondisi itu mustahil dilakukan, tapi hampir semua rasul Kristus setia sampai akhir mengikuti Yesus. Bahkan secara literary atau secara literal, ada 2 rasul yang benar-benar ikut jalan salib dan disalib. Yang pertama Petrus yang disalib terbalik, rasul keduanya adalah Andreas yang disalib berbentuk huruf X. Dan rasul-rasul yang lain nasibnya juga nggak jauh berbeda. Ada yang dipenggal, ada yang digantung, ada yang dilempari batu, bahkan ada yang dikuliti, yaitu Rasul Bartolomeus. Jadi kita bisa lihat bagaimana rasul-rasul ini mengikuti Yesus sampai akhir. Kok bisa seperti itu? Padahal syarat-syarat ini secara manusiawi hampir tidak mungkin. Tapi kok bisa mereka ikut sampai akhir? Bisa setia sampai akhir? Jawabannya karena Tuhan sendiri yang menguatkan. Dengan rahmat Tuhan, apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi mungkin. Karena para rasul tidak mengandalkan kekuatan manusianya, tapi mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang ini banyak sekali yang mau mengikuti Yesus. Tapi sebenarnya kita tuh nggak mengerti esensi mengikuti Yesus yang sebenarnya. Mengikuti Kristus tidaklah semudah yang kita pikirkan. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terutama menyangka diri dan memikul salib. Itu yang paling sulit. Menyangka diri bagi saya pribadi adalah tidak mengikuti ego kita pribadi. Semua tidak hanya aku, dan aku, tapi juga kamu, kalian, dan mereka. Kita kerja banting tulang untuk anak istri. Kita ikut pelayanan gereja untuk gereja dan Tuhan. Kita berdemah memberikan kolekte untuk membantu sesama, membangun gereja, dan sebagainya. Pokoknya segala hal untuk membantu sesama demi kemuliaan Tuhan. Mengesampingkan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Begitupun dengan memikul salib. Memikul penderitaan kita masing-masing.
Ada yang salibnya berupa pekerjaan, harta, pasangan, anak, penyakit, dan sebagainya. Sesuatu yang membebani kita, yang tidak boleh kita jauhi, tidak boleh kita tinggalkan, tapi tetap harus kita pikul, apapun salib dan penderitaan kita. Yang kalau dipikir-pikir rasanya kayaknya kok sulit sekali ya menjadi pengikut Kristus. Itu masih yang dari dalam ya, belum lagi yang dari luar seperti kesulitan beribadah, kesulitan mendirikan tempat beribadah, mendapatkan pasangan, pekerjaan, dinistakan, dibully, dan sebagainya. Bener-bener deh, susahnya jadi pengikut Kristus. Pokoknya menderitalah. Dan seperti para murid tadi contohkan, yang memampukan mereka dan kita bukan kemampuan kita sendiri, tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan yang menopang hidup kita, sehingga kita mampu menjadi pengikutnya yang setia, mampu menyangkal diri kita, mampu memikul salib, dan mampu mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu saat mungkin kita akan bertemu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat kita bertemu dengan Yesus itu, pastilah Yesus akan bertanya kepada kita, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Sama seperti Petrus, baiklah kita menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan baiklah dengan rendah hati dan kebanggaan kita juga menjawab, "Aku adalah pengikutmu." Tuhan, bantulah kami. Tuhan, mampukanlah kami. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.